い顔してんじゃねえよ。Film dibuka dengan suasana penuh ketegangan di sebuah bandara di Jepang pada tahun 2009. Sebuah pesawat yang baru saja mendarat tiba-tiba dibajak oleh sekelompok perampok bersenjata. Di luar pesawat, pasukan khusus sudah mengepung dan bersiap menyerbu kapan saja. Sementara di dalam kabin, para penumpang diliputi ketakutan, ada yang menangis, ada pula yang saling berpelukan menunggu nasib. Namun di tengah kepanikan itu, tampak satu wanita yang justru terlihat tenang. Dialah Yamaguchi Kumiko, atau yang akrab dipanggil Yan Kumi. Ia baru terbangun dari tidurnya dan berusaha menenangkan penumpang di sampingnya. Sayangnya, suaranya yang cukup keras justru menarik perhatian para pembajak. Salah satu dari mereka langsung mengarahkan pistol ke wajahnya. Aneh tapi nyata, Yan Kumi sama sekali tidak takut. Ketegangan memuncak ketika terdengar suara tembakan dari dalam pesawat. Pasukan polisi di luar langsung bersiap masuk dan menunggu perintah di pintu darurat. Namun mereka dibuat tercengang saat akhirnya masuk ke kabin, seluruh pembajak sudah tumbang, dan semuanya dilakukan oleh Yan Kumi seorang diri. Aksi luar biasa itu disiarkan secara langsung dan dalam sekejap membuatnya menjadi pusat perhatian nasional. Setibanya di rumah, keluarga Yan Kumi menyambutnya dengan bangga. Dari sini terungkap bahwa ia bukan wanita biasa. Yan Kumi berasal dari keluarga besar Yakuza yang sangat disegani. Meski begitu, selama 7 tahun terakhir ia menjalani hidup sederhana sebagai guru matematika di SMA Shirokin. Identitas aslinya sebagai keturunan Yakuza sengaja ia sembunyikan dari murid-murid maupun rekan kerjanya. Keesokan harinya di sekolah, Yan Kumi mendapati para guru sedang membicarakan aksi heroik penyelamatan pesawat. Percakapan itu langsung dihentikan oleh kepala sekolah, yang kemudian memanggil Yan Kumi secara pribadi. Ia menasihatinya agar tidak terlalu menarik perhatian publik, karena bisa membahayakan rahasia identitasnya. Yan Kumi pun meminta maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati. Percakapan mereka terhenti ketika seorang guru baru datang. Ia adalah Takeshi, yang ternyata merupakan mantan murid Yan Kumi. Yan Kumi merasa sangat senang melihat muridnya dulu kini mengikuti jejaknya menjadi seorang guru. Takeshi pun diperkenalkan kepada para siswa, namun kenyataannya tidak semudah itu. Para murid bersikap dingin, tidak menghormatinya, dan sama sekali tidak tertarik untuk mengenalnya. Berusaha mencairkan suasana, Takeshi mengajak para siswa berkumpul di lapangan agar bisa saling mengenal. Sayangnya, tak satu pun murid yang datang. Hal itu membuatnya kecewa dan frustrasi. Di saat yang sama, di atap sekolah, 5 orang siswa terlihat berkumpul. Dipimpin oleh seorang murid bernama Noya, mereka membicarakan alasan Takeshi kembali ke sekolah sebagai guru, mengingat masa lalunya sebagai siswa bermasalah. Adegan kemudian berpindah ke sebuah restoran, tempat para mantan murid yang sudah lulus berkumpul untuk makan bersama. Mereka membicarakan kabar bahwa Yan Kumi terlihat berjalan bersama seorang pria, dan merasa heran karena tak menyangka Yan Kumi memiliki pasangan. Saat perdebatan itu berlangsung,
Yan Kumi tiba-tiba muncul di restoran tersebut bersama Takeshi untuk makan. Setelah suasana mereda, mereka semua sepakat untuk makan bersama. Di tengah kebersamaan itu, obrolan pun mengalir, mulai dari kehidupan masing-masing setelah lulus hingga cerita masa lalu yang penuh nostalgia. Namun suasana santai itu mendadak berubah. Saat mereka nongkrong di pinggir jalan, sekelompok geng motor datang dan mencoba memeras uang mereka. Melihat hal itu, Noya langsung berdiri di depan teman-temannya dan memperingatkan geng tersebut agar tidak macam-macam. Ketegangan akhirnya mereda, dan malam itu mereka memutuskan melanjutkan kebersamaan. Yan Kumi kemudian mengundang mereka semua ke rumahnya untuk makan malam. Di sana, ia memperkenalkan murid-muridnya kepada seluruh anggota keluarga besarnya. Ia mengaku sudah lama bermimpi bisa mengundang murid-muridnya untuk makan bersama dan bersenang-senang seperti keluarga. Malam itu berlangsung hangat dan penuh tawa, meski Yan Kumi kebanyakan minum hingga akhirnya mabuk. Di sela-sela acara, Takeshi berbincang dengan kakek Yan Kumi. Ia mengungkapkan bahwa Yan Kumi adalah sosok utama yang mendorongnya menjadi guru. Meski sering terasa menyebalkan, Yan Kumi telah mengajarkannya banyak hal tentang hidup dan memberi inspirasi untuk berjuang di dunia pendidikan. Keesokan harinya, dalam perjalanan menuju sekolah, Yan Kumi tanpa sengaja bertemu dua mantan muridnya yang dulu dikenal sangat bandel. Ia terkejut mengetahui bahwa kini mereka telah berubah menjadi orang sukses dan terpandang. Tak lama kemudian, perhatiannya tertuju pada seorang pria yang sedang berpidato di dekat sana. Wajah pria itu terasa begitu familiar dan mengingatkannya pada mantan kekasihnya. Pria tersebut adalah Yamato, pemilik perusahaan IT terbesar di Jepang yang kini mencalonkan diri sebagai gubernur. Ia memiliki ambisi besar untuk memperluas pengaruhnya. Yan Kumi pun langsung terpesona dan dengan penuh semangat menyatakan dukungannya terhadap kampanye Yamato. Tak lama setelah itu, geng motor yang sama kembali muncul dan memicu keributan. Polisi segera bergerak menuju lokasi, membuat geng Black Skull memilih mundur sementara. Meski begitu, mereka bersumpah akan kembali untuk membalas dendam. Di sekolah, kepala sekolah memanggil Noya dan teman-temannya ke ruangannya dan memarahi mereka karena dianggap membuat kekacauan. Para siswa menjelaskan bahwa geng motorlah yang memulai masalah dengan mencoba memeras mereka. Awalnya kepala sekolah tidak percaya, sampai akhirnya Yan Kumi turun tangan dan meyakinkan bahwa murid-muridnya berkata jujur. Ia menegaskan bahwa ia tahu betul kapan muridnya berbohong dan kapan mereka berkata jujur. Akhirnya, kepala sekolah memutuskan menutup kasus tersebut, namun memberikan peringatan keras pada Yan Kumi. Jika murid-muridnya kembali membuat masalah, ia akan langsung dipecat. Beberapa waktu kemudian di kelas, Noya dan teman-temannya terkejut saat menyadari bahwa Yan Kumi telah mempertaruhkan pekerjaannya demi membela mereka. Merasa tidak ingin terus menyusahkan gurunya, Noya memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan geng motor itu sendiri. Meski teman-temannya mencoba menahan dan memperingatkan betapa berbahayanya geng tersebut, Noya tetap bersikeras dan pergi sendirian. Tak lama setelah itu, Yan Kumi datang ke kelas bersama Takeshi dan baru mengetahui bahwa Noya telah pergi menghadapi geng tersebut. Ia kecewa karena teman-temannya membiarkan Noya pergi sendirian tanpa menghentikannya. Setelah menegur mereka,
Yankumi langsung bergegas mencari Noya. Tak butuh waktu lama, Yankumi tiba di markas geng Black Skull. Dengan berani, ia memperingatkan mereka agar menjauh dari sekolahnya dan menantang pemimpin geng itu untuk bertarung 1 lawan 1. Namun tantangannya ditolak. Seluruh anggota geng justru maju bersamaan dan mulai mengeroyoknya tanpa ampun. Yankumi mengerahkan seluruh kemampuan bela dirinya untuk melawan para anggota geng. Satu persatu berhasil dijatuhkan, namun karena jumlah lawan terlalu banyak, tenaganya perlahan terkuras. Hingga akhirnya ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh, membuat situasi tampak benar-benar tanpa harapan. Di saat kritis itu, Takeshi datang membantu. Keduanya bertarung bahu-membahu, menghadapi para anggota geng dengan kompak. Berkat kerjasama mereka, seluruh anggota Black Skull akhirnya berhasil dikalahkan dan melarikan diri dalam ketakutan. Tak lama kemudian, Noya dan teman-temannya datang menyusul. Mereka mengucapkan terima kasih pada Yankumi karena telah menyelamatkan mereka, sekaligus merasa bersalah karena telah menyeret gurunya ke dalam bahaya. Keesokan harinya, sikap Noya dan teman-temannya mulai berubah. Mereka memperlakukan Yankumi dengan lebih hormat, bahkan menyapanya dengan ramah di pagi hari. Melihat perubahan itu, Yankumi merasa sangat bahagia karena akhirnya murid-muridnya mulai menghargai dan mempercayainya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Di hari yang sama, beberapa polisi datang ke sekolah. Yankumi sempat panik, mengira kedatangan mereka berkaitan dengan perkelahian semalam. Ternyata, polisi datang untuk menyelidiki kasus lain. Seorang murid bernama Kazuya diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Para guru langsung membela Kazuya, meyakini bahwa ia adalah siswa yang baik dan tidak mungkin terlibat dalam kejahatan seperti itu. Namun polisi menjelaskan bahwa dompet milik Kazuya ditemukan di lokasi kejadian. Yankumi merasa yakin ada sesuatu yang janggal dan memutuskan mencari Kazuya lebih dulu sebelum polisi menemukannya. Dalam pencariannya, Yankumi bertemu dengan sekelompok orang yang mengaku sebagai teman Kazuya. Mereka juga sedang mencarinya. Mereka pun sepakat membagi tugas dan menghabiskan sepanjang hari untuk mencari keberadaan Kazuya, namun hingga malam tiba, hasilnya tetap nihil. Tak lama kemudian, di sekolah, seorang petugas keamanan mendengar suara aneh dari salah satu ruang kelas. Saat diperiksa, ternyata Kazuya bersembunyi di sana. Beberapa saat kemudian, Yankumi datang bersama murid-murid lain dengan penuh kekhawatiran. Ia bertanya mengapa Kazuya tidak menghubunginya. Kazuya pun akhirnya menceritakan semuanya. Ia mengaku sempat bekerja sebagai pengantar barang tanpa mengetahui isi paket tersebut. Namun suatu malam, salah satu paket terjatuh dan pecah, memperlihatkan bahwa isinya adalah narkoba. Ketakutan, Kazuya berniat berhenti. Sayangnya, para pelaku justru memukulinya. Ia hanya bisa melarikan diri saat polisi datang, namun dompetnya tertinggal di lokasi kejadian. Mendengar cerita itu, Yankumi bertanya dengan nada sedih mengapa Kazuya mau melakukan pekerjaan tersebut. Kazuya menjawab bahwa ia hanya ingin membantu adiknya yang mengalami kesulitan ekonomi. Yankumi pun semakin yakin bahwa muridnya tidak bersalah. Ia lalu menawarkan tempat aman bagi Kazuya untuk bersembunyi sementara. Malam itu, Kazuya dibawa ke rumah Yankumi bersama teman-temannya. Di saat yang sama, Yankumi memerintahkan keluarga besarnya untuk menyelidiki siapa dalang di balik bisnis narkoba tersebut. Setelah penyelidikan panjang, mereka akhirnya menemukan bahwa otak di balik semuanya adalah Yamato Nakamura, seorang pengusaha besar yang juga memiliki pengaruh kuat di dunia politik. Dengan kekuasaan dan koneksi yang luas, Yamato nyaris tak tersentuh hukum. Menyadari hal itu, Yankumi pun bersiap mengambil langkah berani untuk membongkar seluruh kejahatan Yamato, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, Kazuya bersama teman-temannya menyusup ke gedung milik Yamato untuk mencari bukti kejahatannya. Di waktu yang bersamaan, Yankumi melihat pemberitaan di media tentang persiapan besar kampanye politik Yamato yang tengah mencalonkan diri sebagai gubernur. Saat menyisir gedung tersebut, Kazuya dan kawan-kawan menemukan sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi narkoba.
Namun sebelum sempat bertindak lebih jauh, para penjaga bersenjata muncul dan langsung mengarahkan senjata ke arah mereka. Di saat genting itu, Yan Kumi datang tepat waktu dan dengan kecepatan luar biasa melumpuhkan seluruh penjaga satu persatu tanpa memberi mereka kesempatan melawan. Sementara itu, Yamato tengah menyampaikan pidato kampanye yang disiarkan secara langsung ke seluruh negeri. Ia berjanji akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi kota jika terpilih sebagai gubernur. Namun pidato itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk ketika kejahatan yang selama ini ia sembunyikan terungkap di depan kamera. Para murid Yan Kumi menyiarkan secara langsung lokasi penyimpanan narkoba yang mereka temukan. Melihat hal itu, para pendukung dan anak buah Yamato langsung panik dan berhamburan melarikan diri. Kurose-san, anta no shoutai wa? なんとこれ全部覚醒剤。ここは覚醒剤ミル。Yamato pun murka dan memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang Yan Kumi di dalam gedung. Di luar, pasukan khusus sudah bersiaga, sementara Noya dan teman-temannya berusaha masuk namun dihalangi oleh aparat kepolisian. Di dalam gedung, Yan Kumi harus bertarung sendirian melawan banyak lawan. Dengan tekad dan keberanian, ia berhasil mengalahkan semuanya. Yamato yang putus asa akhirnya mengarahkan senjata ke arah Yan Kumi dan menuduhnya telah menghancurkan hidupnya. Namun dengan tenang, Yan Kumi memintanya untuk berhenti dan menyerah, mengatakan bahwa masih ada jalan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Akhirnya, Yamato menurunkan senjatanya dan menyerahkan diri. Tak lama kemudian, pasukan khusus masuk ke gedung untuk mengamankannya. Yan Kumi meminta agar Yamato tidak ditembak karena ia telah menyerah. Yamato pun dibawa keluar dengan aman, sementara seluruh negeri dibuat kagum oleh keberanian dan aksi Yan Kumi. Keesokan harinya, Yan Kumi menjadi sosok yang sangat terkenal. Ia mendapat pujian dari para guru, kepala sekolah, dan masyarakat luas atas keberaniannya. Di sekolah, suasana berubah menjadi ceria. Di lapangan, awalnya semua murid hanya diam, sampai Noya mulai berlari. Satu persatu siswa ikut berlari, tertawa, dan bermain kejar-kejaran bersama Yan Kumi. Suasana penuh tawa dan kebahagiaan itu menjadi penutup kisah mereka. Film ini mengajarkan bahwa kebaikan dan keberanian sejati tidak selalu datang dari mereka yang terlihat sempurna di mata dunia. Yan Kumi, yang lahir dari keluarga Yakuza yang keras, membuktikan bahwa masa lalu bukanlah penghalang untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi sesama. Ia menunjukkan bahwa menjadi guru bukan sekadar mengajar di kelas, tetapi juga membimbing murid-muridnya memahami arti tanggung jawab, persahabatan, dan keberanian untuk menghadapi kesalahan.